Bab 837. Dia kakakku. Orang tua berbaju hitam juga terpana oleh pukulan gadis kecil ini. Apa maksudnya? Di lokasi, semua master sekte pedang melihat gadis kecil itu. Apakah ini penolong mereka? Sepertinya ini penolong Mileye. Orang tua berbaju hitam menatap gadis kecil itu. Dia mengepalkan tangannya. Yang mulia, bukankah seharusnya kamu melindungi sekte pedang? Sangat marah. Luar biasa marah. Tadi si kecil putih membantu Mileye, dan sekarang gadis kecil baru ini juga membantu Mileye. Ada apa ini? Gadis kecil melirik orang tua berbaju hitam. Kenapa kamu memukul dia? Apa kamu tidak tahu dia milik kakakku? Kakak. Orang tua berbaju hitam sedikit mengernyit. Apa maksudmu? Gadis kecil menunjuk orang tua berbaju hitam dengan marah. Kenapa kalian memukuli dia? Mendengar ini, orang tua berbaju hitam bingung. Kenapa memukuli Mileye? Dia bingung. Inikah kartu pamungkas yang ditinggalkan oleh guru leluhur pedang-pedang untuk sekte pedang? Master sekte pedang di lokasi juga bingung, apa maksudnya ini? Ini adalah penolong sekte pedang atau penolong Mileye. Pada saat ini, seorang kultivator pedang tidak jauh berdiri. Dia menekan amarah di dalam hatinya. Yang mulia, apa kamu tidak lihat kalau dia yang membantai sekte pedang, bukan sekte pedang yang memukulnya? Mendengar ini, gadis kecil melihat ke arah Mileye. Pada saat ini Lindsay tiba-tiba muncul di depan gadis kecil, dan dia dengan cepat menjelaskan semua seluk-beluknya. Setelah beberapa saat, gadis kecil melirik ke arah Lindsay yang tidak jauh dari sana. Ekspresinya menjadi lebih dingin, lalu dia menoleh ke arah kultivator pedang yang tidak jauh dari sana. Kalian yang memukul adiknya dulu. Raut muka kultivator pedang lain agak jelek. Yang mulia, siapa yang sebenarnya kamu bantu? Gadis kecil tiba-tiba mengentakkan kaki kanannya. Ces. Sebelum kultivator pedang itu sempat bereaksi, tubuh fisiknya langsung meledak. Melihat ini, raut muka kultivator pedang di lokasi sudah banyak berubah. Gadis kecil menatap dingin ke arah master sekte pedang di lokasi. Kalian benar-benar tidak tahu malu, bisa-bisanya kalian memukuli adiknya. Lagi pula, orang yang kalian pukul adalah orang kakakku. Orang tua berbaju hitam menatap gadis kecil dengan dingin. Siapa kakakmu? Gadis kecil menunjuk patung yang tidak jauh dari situ. Dia kakakku. Melihat ini, orang tua berbaju hitam dan lainnya tercengang. Bukankah itu guru leluhur mereka sendiri? Pada saat ini, seorang kultivator pedang berkata dengan berat, itu adalah guru leluhur sekte pedang kami. Kalau dia adalah kakak laki-lakimu, kenapa kamu tidak membantu kami? Gadis kecil memandang kultivator pedang yang berbicara, aku sudah menghitung hubungan antara kalian dan kakakku dan hubungannya dengan kakakku. Aku menemukan bahwa dia masih lebih dekat dengan kakakku, jadi aku akan membantunya. Semua orang. Orang tua berbaju hitam mengepalkan tangannya pelan. Kamu bilang dia lebih dekat dengan kakakmu, kenapa kamu bilang begitu? Gadis kecil mengangkat bahu, pokoknya lebih dekat. Orang tua berbaju hitam berkata dengan berat, dia akan membunuh kami. Gadis kecil berkata, kalau begitu kalian terima saja dibunuh olehnya. Mendengar ini, orang tua berbaju hitam sangat marah hingga hampir muntah darah. Terima saja dibunuh olehnya. Ya ampun. Apa yang sudah dia panggil ini? Orang tua berbaju hitam merasa kepalanya berdenyut. Saat itu Mileye yang berada di samping gadis kecil tiba-tiba melihat ke arah orang tua berbaju hitam itu. Dan detik berikutnya dia berubah menjadi cahaya pedang dan melesat ke arah orang tua berbaju hitam itu. Melihat ini, raut muka orang tua berbaju hitam itu berubah drastis. Mana berani dia menahan pedang Mileye.
Pada saat itu, dia mundur tetapi Mileye tidak mengejarnya, melainkan mengejar Master Sekte Pedang lainnya. Segera, terdengar teriakan lagi di lokasi. Orang-orang ini sama sekali tidak bisa menghentikan Mileye. Pedang Mileye terlalu menakutkan. Di samping, gadis kecil itu mengedipkan mata. Dia ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Bagaimana kalau kita duduk dan mengobrol?" Mileye tidak menanggapi dan terus membunuh. Gadis kecil itu berpikir sejenak, lalu berkata, "Jangan sakiti dirimu sendiri." Setelah berbicara, dia berbalik dan berjalan menuju si kecil putih itu. Di kejauhan, Mileye masih membantai. Meski Master Sekte Pedang itu juga melawan, pedang mereka sama sekali tidak bisa menimbulkan ancaman bagi Mileye. Bahkan beberapa formasi pedang Sekte Pedang yang kuat tidak bisa menahan Mileye. Mileye adalah musuh bebuyutan kultivator pedang. Atau harusnya dikatakan sebagai musuh bebuyutan Sekte Pedang mereka. Kalau menghadapi sekte lain, Mileye pasti tidak akan bisa membantai mereka begitu saja, karena meskipun kekuatan tempurnya kuat, hanya 7 atau 8 master puncak alam terobos takdir bersama-sama, tetap tidak bisa menekannya. Namun, master alam terobos takdir dari Sekte Pedang tidak berdaya. Sangat tidak berdaya. Karena pedang mereka tidak efektif melawan Mileye. Di samping, gadis kecil sudah berjalan di depan si kecil putih, dan si kecil putih menunjuk Lin Siye yang tergeletak di tanah, wajahnya penuh kegirangan. Gadis kecil memandang Lin Siye, dia berkedip, dan segera, ekspresi terkejut muncul di matanya. Melihat gadis kecil juga menyadarinya, si kecil putih dengan cepat mengayunkan cakar kecilnya, seolah mengekspresikan sesuatu. Gadis kecil sedikit mengangguk, fisik yang unik, luar biasa. Si kecil putih mengangguk cepat, tanda setuju. Gadis kecil menatap si kecil putih, beri dia energi ungu untuk mengaktifkan fisiknya sepenuhnya. Si kecil putih mengangguk, lalu melanjutkan menanamkan energi ungu ke Lin Siye. Di sisi lain, Mileye sudah menggila. Saat ini, tubuh Mileye dikelilingi oleh energi darah yang tak terhitung jumlahnya. Kemanapun dia pergi, banyak kepala yang jatuh ke tanah. Darah menggenang. Tujuan Mileye adalah aula pedang di Sekte Pedang. Disitulah Madison Jian berada. Namun, Master Sekte Pedang juga melawan dengan gigih. Mereka akan menahannya sampai Madison Jian keluar. Saat ini Madison Jian adalah master paling kuat Sekte Pedang. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari aula pedang. Semuanya mundur ke depan aula pedang, kerahkan formasi pertahanan pedang. Suara Madison Jian. Mendengar ini, semua master Sekte Pedang mundur satu demi satu. Ketika mereka mundur ke depan aula pedang, tirai cahaya besar tiba-tiba menyelimuti seluruh aula pedang. Tirai tipis ini tidak terdiri dari energi pedang, artinya, Mileye tidak bisa menyerapnya sama sekali. Di depan aula pedang, ada master Sekte Pedang, dengan hanya puluhan orang, dan di luar aula pedang, ada Mileye, dan di sekitar Mileye, ada mayat dan darah di mana-mana. Tubuh Mileye berlumuran darah, pedang eter di tangannya semakin merah, seolah ditempa oleh darah. Pada saat ini, Mileye tiba-tiba berjalan di depan tirai tipis, lalu dia menebas dengan pedangnya. Ces! Tirai cahaya bergetar hebat, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul. Namun, itu tidak rusak. Mileye menebas dengan pedangnya lagi. Boom! Tirai cahaya pecah lagi, retakan menjadi lebih besar, tetapi masih kuat. Mileye hendak menyerang dengan pedangnya lagi. Pada saat ini, dia tiba-tiba berbalik dan menghilang tidak jauh sebagai cahaya pedang. Melihat ini, kultivator pedang itu sedikit kaget,
apa yang akan dilakukan Mileye. Segera, semua orang sepertinya teringat akan sesuatu, dan wajah mereka berubah drastis. Salah satu kultivator pedang berkata dengan ngeri, targetnya adalah murid-murid sekte pedang kita. Begitu dia selesai bicara, tiba-tiba terdengar suara pedang di kejauhan. Orang tua berbaju hitam itu tiba-tiba meraung, "Mileye, serang kami kalau kamu lelaki." Di kejauhan, Mileye mengabaikannya dan langsung membantai para murid sekte pedang itu. Bagaimana mungkin murid sekte pedang ini bisa melawan Mileye? Tidak bisa melawan sama sekali. Mileye langsung menyalakan mode pembantaian, dan jeritan terus terdengar di lokasi. Raut muka para master sekte pedang menjadi sangat jelek, mereka ingin keluar, tetapi mereka lebih tahu bahwa bahkan kalau mereka keluar, itu tidak akan berguna. Karena mereka tidak bisa menghentikan Mileye. Mileye masih membunuh. Hingga saat ini, dia telah membunuh puluhan orang, semuanya adalah murid jenius sekte pedang. Meskipun kekuatan tempur orang-orang ini tidak cukup kuat, mereka semua adalah harapan sekte pedang di masa depan. Pada saat itu, orang tua berbaju hitam di balik tirai cahaya itu tiba-tiba berlari keluar. Orang tua berbaju hitam itu menatap Mileye dari kejauhan. Tangannya telah dipotong oleh gadis kecil, jadi saat ini dia tidak memiliki tangan. Namun, tidak ada ketakutan di mata orang tua berbaju hitam. Orang tua berbaju hitam berjalan pelan ke arah Mileye. "Mileye, apa kamu hanya bisa menyerang yang lemah? Kamu." Suaranya berhenti tiba-tiba. Karena pedang berwarna merah darah tersangkut di tenggorokannya di beberapa titik. Terbunuh dalam sekejap. Tatapan orang tua berbaju hitam penuh ketidakpercayaan. Dia ingin mengatakan sesuatu, ketika Mileye tiba-tiba muncul di depannya, lalu dia meraih pedang ether dan menebas secara horizontal. Ces! Kepala orang tua berbaju hitam terbang keluar. Setelah memotong kepala orang tua berbaju hitam dengan pedang, Mileye berubah menjadi cahaya pedang berwarna merah darah dan menyerang di depan tirai cahaya. Dia menebas dengan pedangnya. Ces! Tirai cahaya bergetar hebat, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul lagi. Mileye tidak banyak bicara, dia menebas beberapa kali. Di bawah tebasannya yang gila, tirai cahaya semakin retak. Melihat ini, wajah para master sekte pedang di dalam tirai cahaya semuanya berubah. Setelah tirai tipis ini terbuka, siapa yang bisa menghentikan Mileye? Tidak ada yang bisa. Jaga formasi. Saat ini, suara Madison Jian terdengar lagi dari balik aula pedang. Mendengar perkataan Madison Jian, semua orang di lokasi buru-buru menggunakan energi pedangnya untuk melindungi formasi. Mereka tidak berani melepaskan energi pedangnya dari tirai cahaya, karena begitu keluar, energi pedang akan langsung diserap oleh Mileye. Dengan cara ini, setelah Mileye menebas dengan liar selama sekitar 1/4 jam, meskipun ada retakan yang tak terhitung jumlahnya di tirai tipis, itu tidak bisa pecah. Melihat ini, master sekte pedang di dalam tirai cahaya menghela napas lega, dan saat ini, alis Mileye berkedip, dan saat berikutnya, ruang hampa di lokasi langsung mulai menata ulang lapis demi lapis. Aturan Tao Ruang Hampa. Di bawah pengaruh aturan Tao Ruang Hampa, tirai tipis itu mulai terurai sedikit demi sedikit. Melihat ini, wajah para master sekte pedang di lokasi berubah drastis, mereka segera mundur. Segera, tirai cahaya menghilang tanpa jejak, dan pada saat ini, Mileye tiba-tiba menghilang di tempatnya. Saat dia menghilang, cahaya pedang berwarna merah darah terbang melintasi lokasi. Ces! Kepala beberapa master kultivator pedang langsung dipenggal oleh pedangnya. Mileye hendak terus menyerang ketika tekanan tak terlihat tiba-tiba tersapu dari aula pedang. Ces!
Mileye langsung kaget dengan aura ini, dia langsung mundur hingga ke depan gadis kecil dan si kecil putih itu. Di kejauhan, seorang orang tua keluar. Orang yang datang justru adalah Madison Jian itu. Madison Jian saat ini telah memulihkan tubuh fisiknya. Madison Jian berjalan menuju Mileye perlahan, wajahnya sangat murung. Di samping Mileye, gadis kecil itu tiba-tiba melihat ke arah si kecil putih. Aku akan membantunya. Setelah berbicara, dia berdiri. Bersambung.